Bagi Mula Sadra, ini adalah argumen tertinggi. Kenapa? Karena yang bersaksi ini adalah yang tertinggi dan bersaksi dengan dirinya sendiri. Makanya dikatakan bahwa inilah argumen tertinggi yang menggambarkan bagaimana alam itu ada dan bergantung kepada Tuhan. Dia bersaksi atas segala sesuatu. Jadi ini penyampaian dari Allah. Memangnya nggak cukup nih kalau saya sudah bersaksi? Artinya kalau yang tertinggi saja sudah bersaksi, terus bagaimana dengan yang lain? Iya, apakah ada lagi yang harus kita ragukan setelah dia menciptakannya ini bersaksi? Betul. Yang tertinggi. Jadi ini kalau misalnya terkait kebijakan, kalau presiden sudah kasih regulasi putuskan, lah saya ini kan presiden yang tertinggi di sini. Terus siapa lagi yang kamu percaya kalau pemegang kebijakan tertinggi aja sudah oke gitu? Iya. Sekalian kita kembali ke channel Sadra TV. Kali ini kita kembali akan berbincang dengan narasumber kita, Bapak Fakhrudin Mukhtar. Tentu saja pembahasan kita akan kita lanjutkan dari uraian beliau pada pertemuan yang lalu, pada episode yang lalu, membahas mengenai ontologi. Kita akan memperdalam konteks ontologi yang dimaksud itu adalah ontologi dalam pengertian Al-Quran atau ontologi dalam perspektif Al-Quran. Yang lalu itu kan ada pembahasan tentang al-khalq wal amr ya, benar. Bahwasanya Tuhan memiliki dua aspek itu untuk mengklarifikasi semua hal yang sebelumnya menjadi kabur dan overlap di dalam overlap dalam pembahasan tentang penciptaan Tuhan itu. Nah, kita coba akan mendalami alam sebagai ciptaan Tuhan. Maksudnya di sini adalah bahwa apakah kata kunci penciptaan itu adalah satu-satunya relasi antara Tuhan dengan alam? Gimana kira-kira itu? Oh iya, menarik ini Bang Safin. Seperti sudah kita bahas di minggu lalu, memang kita melihat relasi Tuhan dengan alam ini hanya dari aspek penciptaan, sama seperti tadi yang diingatkan kembali oleh Bang Safin bahwa ada penciptaan dalam konteks khalq, dan yang ini identik dengan kausalitas dan yang lain-lain, dan ada yang sifatnya amr, perintah, yang di luar hukum kausalitas seketika. Nah, seperti di buku ini, memang di buku ini menggambarkan pola relasi Tuhan dengan alam itu bukan hanya penciptaan saja. Jadi ada bentuk relasi lain antara Tuhan dan alam. Sederhananya begini, alam ini adalah tanda adanya Tuhan. Adanya alam adalah bukti adanya Tuhan. Nah, bentuk penandaan ini setidaknya ada dua. Satu yang sifatnya penciptaan, di mana adanya Tuhan ini sebagai pencipta alam semesta. Yang kedua, menariknya itu adalah sebagai tanda cerminan, tanda gambaran atau manifestasi daripada Tuhan, atau disebut juga sebagai relasi penampakan, hubungan penampakan antara Tuhan. Nah, untuk memahami yang kedua ini memang setidaknya ada dua aspek yang perlu diingat kembali, bahwa yang pertama, bagaimana sih posisi hakiki penandaan alam terhadap Tuhan, dan yang kedua kemudian barulah memahami penjelasan bagaimana alam sebagai cerminan, gambaran atau tampakan dari Tuhan. Perlu diperjelas sedikit, pertajam lagi mengenai alam dalam penandaan. Dalam penandaan tersebut tadi, artinya gini, apakah yang dimaksud dengan alam dalam konteks penandaan tadi? Ya, baik. Ibu Jamileh di sini Bang membagi setidaknya ada 4 jenis penandaan. Ada 4 jenis penandaan. Pertama disebut sebagai penandaan sifat temporal. Kemudian yang kedua itu adalah penandaan sifat niscaya.
niscaya. Nah, dua yang pertama ini bisa dikatakan bahwa ini berdasarkan pada sifat. Nah, sementara penandaan yang ketiga dan keempat ini lebih pada esensi. Yang ketiga ini penandaan sebagian esensi, dan yang terakhir ini penampakan keseluruhan esensi. Inilah yang kemudian disebut konteksnya itu sebagai identitas. Boleh diberikan contohnya? Oh ya, betul. Nah, dalam konteks penandaan ini masing-masing ada 4 yang tadi disebutkan itu, Bang. Pertama, penandaan yang sifatnya temporal. Kalau misalnya kita contoh, itu hubungan antara panas dengan air. Pada waktu kita memasak air mendidih, terserah untuk mengopi dan yang lain-lainnya untuk buka puasa nanti misalnya. Panas pada air ini kan adalah sifat yang menempel pada air, tetapi sifatnya hanya sementara. Karena ada waktunya nanti sifat ini, panas ini sudah hilang pada air. Ini yang disebut sebagai sifat temporal, penandaan yang pertama itu. Nah, penandaan yang kedua itu sifat niscaya. Artinya sifat ini seterusnya ada pada bendanya. Contoh misalnya genap pada 2. Yang namanya 2, mau dulu, mau sekarang, mau nanti, itu pasti selalu genap. Nah, ini yang disebut sebagai sifat niscaya, penandaan sifat niscaya pada sebuah benda. Nah, kalau dikaitkan dengan hubungan alam ke Tuhan, ini sebenarnya tidak ada satupun di sini. Karena memang hubungan alam ke Tuhan itu bukan penyifatan. Alam ini bukan sifat Tuhan. Itu sederhananya, baik yang sifatnya temporal maupun niscaya. Nah, yang ketiga, ini penandaan esensial sebagian. Jadi dia ini sudah ada peningkatan lebih tinggi, ini bicara memang esensi, tetapi konteksnya sebagian. Contohnya misalnya kelamin pada makhluk hidup atau kelamin pada manusia. Inilah yang pembeda antara makhluk satu yang laki-laki atau dengan perempuan, jantan dengan betina. Ini yang kemudian diberikan contoh sebagai sifatnya esensial sebagian. Ya, ini juga bukan contoh dari hubungan antara alam dengan Tuhan. Nah, apa yang menjadi penanda hakiki hubungan alam dengan Tuhan yang terakhir, yakni keseluruhan esensial. Artinya keseluruhan alam ini pada hakikatnya itu pada esensinya itu adalah bergantung kepada Tuhan. Nah, kalau begitu gimana posisi alam Tuhan itu? Apakah di kebergantungannya tadi itu atau gimana? Nah, menarik yang disampaikan itu, Bang. Karena orang perlu kemudian meyakini dalam hal ini konteksnya bahwa alam ini ada atau tidaknya alam itu sangat bergantung kepada Tuhan. Itu benar. Karena misalnya di situ digambarkan, pertama setidaknya kita perlu memahami bahwa ada 2 hal yang sangat menentukan, menggambarkan bagaimana ini alam bergantung pada Tuhan. Kita sudah membahas dalam relasi penciptaan di awal, bagaimana pada tauhid khalikiyah bahwa alam ini diciptakan oleh Tuhan. Kemudian tauhid rububiyah, bagaimana alam ini diatur oleh Tuhan. Sederhananya memang mau dikatakan bahwa seluruh alam ini memang sesungguhnya itu berada dalam genggaman Tuhan. Jadi dari awal itu betul-betul dalam genggaman Tuhan itu digambarkan. Misalnya dalam Al-Quran dikatakan Annas samawati wal ard, bahwasanya langit dan bumi kanata ratqan, itu pada mulanya bersatu padu. Kemudian fafataqnahuma, kemudian kami pisahkan. Artinya alam ini, semuanya ini pada mulanya itu satu. Ini memang betul-betul dalam genggaman Tuhan, yang kemudian pada akhirnya dipisah pun juga oleh Tuhan. Sehingga bisa dikatakan bahwa alam ini memang betul-betul dalam cakupan Tuhan dan sangat bergantung pada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa dalam Al-Quran juga dikatakan syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Allah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain dirinya. Konteks di sini Allah bersaksi ini adalah penyaksian yang juga menjadi argumen tertinggi tentang keberadaan alam. Bagi Mula Sadra,
ini adalah argumen tertinggi. Kenapa? Karena yang bersaksi ini adalah yang tertinggi dan bersaksi dengan dirinya sendiri. Makanya dikatakan bahwa inilah argumen tertinggi yang menggambarkan bagaimana alam itu ada dan bergantung kepada Tuhan. Sampai kemudian Allah sendiri katakan, awalam yakfi bi rabbika annahu, apakah tidak cukup dengan Tuhanmu bahwasanya ala kulli syai'in syahid, bahwasanya dia bersaksi atas segala sesuatu. Jadi ini penyampaian dari Allah, memangnya nggak cukup nih kalau saya sudah bersaksi. Artinya kalau yang tertinggi saja sudah bersaksi, terus bagaimana dengan yang lain? Iya, apakah ada lagi yang harus ragukan setelah dia menciptakannya ini bersaksi? Betul. Yang tertinggi. Jadi ini kalau misalnya terkait kebijakan, kalau presiden sudah kasih regulasi putuskan, lah saya ini kan presiden yang tertinggi di sini. Terus siapa lagi yang kamu percaya kalau pemegang kebijakan tertinggi aja sudah oke gitu? Iya. Jadi hakikat dari alam bergantung kepada Tuhan itu memang dengan sendirinya juga, walaupun kita juga memang dapat menalar secara filosofis. Iya. Itu ada juga penegasannya di dalam ayat-ayat Al-Quran. Ada dengan syahidallah tadi yang dianggap sebagai argumen tertinggi oleh Musa Sadra itu. Iya. Dengan demikian berarti hakikat keberadaan alam ya memang adalah bagian yang paling fundamental sebagai ciptaan Tuhan. Kebergantungan mutlak ya. Kebergantungan. Kalau kita kembali lagi kepada tadi keseluruhan esensi, maka yang menjelaskan itu adalah keseluruhan esensi ya, bukan sebagian ya. Bukan sebagian, betul. Bukan yang penandaan 1 sampai 3 itu bukan. Bukan penandaan sifat temporal, betul. Bukan sifat niscaya, bukan juga esensi sebagian. Ya. Tapi dia adalah esensi keseluruhan. Secara keseluruhan esensi. Ya. Saya rasa mungkin ada penjelasan Al-Quran ya mengenai kebergantungan ini. Ya. Di samping ayat yang tadi Bang tentang kebergantungan, bagaimana secara argumentatif bahwa alam itu bergantung pada Tuhan, di alam ini juga sebenarnya digambarkan bagaimana sesungguhnya Allah itu ada penampakannya di dalam alam ini. Karena kalau memang dia adalah alam ini secara esensial bergantung pada Tuhan, maka sesungguhnya wajar ketika ada tampakan-tampakan Tuhan di dalamnya. Misalnya di dalam Al-Quran dikatakan Allahu nurus samawati wal ard, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Ini bagaimana Allah menggambarkan dirinya dalam konteks alam dengan bahasa yang bisa kita pahami. Misalnya dengan pengandaian cahaya. Pengandaian cahaya ini kan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang istimewa. Bahkan dalam dunia sains sampai sekarang ini cahaya ini masih menjadi sesuatu yang sangat misterius. Banyak hukum-hukum yang tadinya dipikir sudah berjalan sebagaimana apa adanya, terus tiba-tiba dengan ada riset cahaya maka berubah total dan sampai sekarang itu pun masih cahaya dunia, belum lagi kalau bagaimana misalnya si pemberi cahaya. Tetapi sebenarnya Bang, lebih dari itu, bukan hanya dengan analogi cahaya. Dalam Al-Quran juga misalnya Allah katakan sanurihim ayatina, kami perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami fil afaqi wa fi anfusihim, dari segala penjuru dan dari diri mereka sendiri. Artinya dia mau katakan apa? Bahwa segala kebesaran, segala sesuatu yang luar biasa, yang wah, itu sebenarnya adalah tanda-tanda penampakan Tuhan, baik dari segala penjuru maupun dari diri manusia itu sendiri. Nah, inilah yang kemudian digambarkan bahwa alam itu pada hakikatnya adalah cerminan Tuhan. Bayangan, gambaran Tuhan itu bisa terlihat di alam dengan hal-hal yang besar tadi yang terdapat di segala penjuru maupun dari diri manusia sendiri. Ya, artinya jejak Tuhan bisa kita saksikan di kosmos yang besar, alam semesta itu. Betul. Dan juga pada diri kita. Tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan bahwa keberaturan yang ada di kosmos yang besar itu. Betul. Dan di dalam diri kita.
itu bukan sesuatu yang dirancang oleh perancang yang sangat hebat itu. Iya, Dan itu adalah Tuhan. betul. Dan menariknya bahwa kadang diri manusia itu juga digambarkan sebagai kosmos. Kosmos ya. Disebut sebagai mikrokosmos Ya. dan yang lain-lain. Pada perspektif lain malah ada yang mengatakan sesungguhnya Justru ini yang makro. Justru ini adalah Betul. makrokosmos ya. Kan? Karena di dalam diri manusia ada sesuatu yang mampu menampung Tuhan, Iya, betul. yang tidak mampu ditampung oleh kosmos yang luar. Betul. Tapi pada prinsipnya bahwa dua-duanya itu digambarkan sebagai kosmos. Iya. Sebagai kosmos. Yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan. Secara ontologis Iya. dia memang wujud yang atau periada yang sangat Iya. bergantung kepada Tuhan. Iya, betul. Keberadaannya bergantung kepada Tuhan. Iya. Tanpa adanya Tuhan, maka dia bukan siapa-siapa. Terima kasih banyak. Iya. Para pemirsa sekalian, sayang sekali kita sudah ada di ujung perbincangan kita dengan Bapak Fakhrudin Mukhtar. Tapi kita akan melanjutkan lagi perbincangan kita tentang ontologi dalam Al-Quran ini pada episode berikutnya. Kita nantikan pada episode berikutnya. Terima kasih banyak Pak Fakhrudin. Siap, sama-sama Bang Sabin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.